Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Ambis Sinau. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas soal TPM Matematika tahap 1 untuk Kota Yogyakarta. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini nomor 1, pemerintah Kota Yogyakarta akan mengadakan lomba cerdas cermat tentang tradisi budaya masyarakat Kota Yogyakarta tingkat SMP dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama, setiap kelompok itu wajib mengikuti seleksi tes tertulis. Kemudian, jumlah soal tes tertulis itu ada 30 butir. Kemudian, untuk pedoman penskorannya, nah ini dikatakan benar itu akan mendapat skor 5 poin. Sementara jika salah, itu skornya adalah -2, dan jika tidak dijawab, itu skornya 0 poin. Terus kemudian ketentuan yang ketiga, di sini kelompok perwakilan sekolah lomba cerdas cermat itu yang mendapat skor kurang dari 50 poin, nah itu dinyatakan gugur atau tidak berhak melanjutkan lomba cerdas cermat. Gitu ya teman-teman, jadi untuk ketentuannya seperti itu. Nah terus di sini ada tabel hasil tes tertulis dari 4 kelompok. Di sini yang ditanyakan itu adalah kelompok perwakilan SMP mana saja yang dapat melanjutkan lomba cerdas cermat. Jadi yang diminta itu yang bisa melanjutkan. Berarti artinya skor yang harus bisa melanjutkan itu di atas 50 ya teman-teman. Karena di sini kalau kurang dari 50 itu gugur atau tidak berhak melanjutkan. Berarti ini kita cari yang lebih dari 50. Oke, berarti langsung saja kita hitung nilai masing-masing kelompok. Untuk yang kelompok A, di sini jawaban benar itu tadi berarti kita kalikan 5 poin. Kemudian kalau salah itu tadi kita kalikan -2. Sementara kalau tidak dijawab 0, berarti tidak ada efeknya gitu ya teman-teman. Oke, berarti ini yang benar kita kalikan 5 semua. Kemudian untuk yang salah itu kita kalikan -2. Kemudian nanti skor totalnya kita jumlahkan. Dari yang kelompok A, untuk yang jawaban benar berarti 15 kali 5 yaitu 75. Kemudian ditambah yang salah berarti 5 kali -2. 5 kali -2 yaitu -10. Oke, selanjutnya untuk yang kelompok B, yang benar 12 kali 5 berarti 60. Kemudian ditambah untuk yang salah 6 dikali -2 berarti -12. Lalu untuk yang C, 18 kali 5 berarti 90, ditambah yang salah 2 kali -2 berarti -4. Yang kelompok D berarti 10 kali 5 itu 50, ditambah 8 kali -2 berarti -16. Nah sekarang kita hitung masing-masing kelompok. 75 plus ketemu minus berarti jadi minus ya teman-teman, berarti 75 dikurangi 10 berarti 65. Kemudian yang kelompok B, 60 ditambah -12 berarti 60 dikurang 12 yaitu 48. Kemudian ini 90 dikurangi 4 berarti 86. Nah yang ini 50 dikurangi 16 berarti 34. Nah tadi kita minta yang cari lebih dari 50. Di sini yang lebih dari 50 yang mana teman-teman? Yang lebih dari 50 yaitu 65 dan 86, berarti nilai dari kelompok A dan C. Berarti kelompok A dan C yang berhak melanjutkan lomba cerdas cermat. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 2. Nomor 2 di sini diketahui pemilihan kepala desa suatu kelurahan itu terdapat 320 orang daftar pemilih tetap. Pada hari pemungutan ternyata 1/16 itu tidak hadir. Nah, ini nggak hadir 1/16-nya teman-teman. Kemudian di sini ini ada hasil persentase hasil pemungutan suara dari pemilih tetap yang hadir. Seperti ini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan pada soal ini adalah banyak suara yang gugur atau yang tidak sah. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, yang tidak sah itu berapa persen. Nah, kalau seperti ini, total hasilnya ini harus 100% ya teman-teman. Nah, kalau ini berarti sudah berapa? Berarti dari A tambah B tambah C, A plus B plus C itu berarti 15 ditambah 20 ditambah 60. Berarti 15 tambah 20, 35, 35 tambah 60 berarti 95. Berarti totalnya ini 95%. Berarti untuk yang gugur itu ya tinggal 100% dikurangi 95%.
5%. 100% dikurangi 95% berarti 5%. Jadi yang gugur atau tidak sah itu 5%. Nah, sekarang kita cari nih jumlahnya. Caranya gimana? Kita cari dulu nih yang hadir. Nah, yang tidak hadir tadi 1/16-nya. Berarti yang hadir itu ada 15/16. Berarti yang hadir itu 15/16. Nah, 15/16 ini didapat dari mana teman-teman? Didapat dari 1 dikurangi 1/16, yaitu 15/16. Kita kalikan dari 320. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya teman-teman. Yang kita coret ini 16 sama 32. 32 bagi 16 berarti 2. Di sini berarti 20 dikali 15. Berarti ada 300. Jadi yang hadir 300. Nah, sekarang kita cari peserta yang gugur. Nah, yang gugur itu adalah 5% dari 300. Berarti 5% itu 5/100 dikali 300. Nolnya bisa kita coret, tinggal 5 kali 3. 5 kali 3 berarti 15. Jadi yang tidak sah 15 orang. Jawabannya yang B. Lanjut untuk soal nomor 3. Di sini berikut disajikan takaran masing-masing material pembentuk beton yang terdiri dari semen, pasir, kerikil, atau batu split, dan air sesuai dengan kebutuhan mutu beton yang dikehendaki. Nah, ini tabelnya nih ya. Terus di sini ada seorang tukang bangunan itu akan membuat campuran untuk membuat beton lantai. Nah, dia jadi bikin beton lantai ya, berarti yang ini nanti yang kita pakai. Dengan bahan pasirnya itu sebanyak 120 ember plastik. Kemudian di sini diketahui, nah 1 sak semen itu sama dengan 8 ember. Nah, yang ditanyakan maka banyak minimal sak semen yang diperlukan, gitu ya teman-teman. Oke, di sini yang ditanya minimal sak semen yang diperlukan. Berarti kita perlu tahu dulu semennya itu butuh berapa. Kalau untuk membuat pasirnya itu dia memakai 120 ember plastik. Kalau kita lihat di sini perbandingan semen dan pasir untuk membuat beton lantai itu adalah 1:2, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari tahu untuk semennya. Kalau pasirnya 120 dengan perbandingannya, kita nyari semennya, berarti yang ditanyakan ditaruh di atas per yang diketahui pasir, berarti 2 kali 120. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 120 bagi 2 berarti 60. Nah, jadi semennya itu membutuhkan 60 ember. Nah, yang ditanyakan sekarang saknya. Kalau untuk satu sak itu 8 ember, maka kalau 60 ember itu berapa sak? Oke, berarti kita cari sak semen. Berarti caranya tinggal 60 ember ini kita bagi dengan 8. Berarti 60 dibagi 8 itu sekitar 7, ya teman-teman. 7,5. Nah, 7,5. Nah, karena semen, nah itu kan kalau kita beli semen itu harus sak ya, nggak boleh koma-koma. Berarti ini kita bulatkan ke atas sehingga 7,5 itu berarti sama aja 8 sak. Berarti jumlah minimal sak semen yang diperlukan itu 8 sak. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, di sini paman memelihara 7 ekor kambing. Nah, menurut pengamatan paman, nah ini gambar 1, pakan akan habis dalam waktu 40 menit. Kemudian di sini ditanyakan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan pada gambar kedua. Kalau kita lihat di sini di gambar pertama itu kambing yang makan itu ada 3 kambing ya teman-teman. Kalau yang di gambar 2 itu ada 4 kambing. Berarti bisa kita katakan, nah di sini ada 3 kambing. Itu dia habis selama berapa? 40 menit. Nah, kalau 4 kambing berarti butuh berapa gitu ya. Kita tuliskan X karena kita nggak tahu. Nah, ini berarti kita menggunakan konsep perbandingan nih teman-teman. Nah, perbandingan sendiri ada 2, senilai dan berbalik nilai. Kira-kira untuk kasus ini senilai atau berbalik nilai, caranya gimana? Kita lihat gini. Di sini 3 kambing, di sini 4 kambing, berarti 3 ke 4 naik. Nah, kira-kira kalau 4 kambing, dia habisnya itu lebih dari 40 menit atau kurang dari 40 menit nih teman-teman.
Kalau yang makan banyak, berarti lebih cepat habisnya kan. Kalau yang makan banyak, berarti kurang dari 40 menit. Lah ini naik, sementara ini kurang dari 40, berarti kan turun. Kalau sini naik, sini turun, berarti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai, berarti cara ngitungnya gimana? Caranya gini, berarti 3/4 sama dengan, berarti yang sini dibalik. Jadi, X per 40 gitu ya. Nah, terus selanjutnya tinggal kita kali silang. Berarti ini 3 kali 40 sama dengan 4 dikali X gitu ya. 3 kali 40 berarti 120 sama dengan 4X. Kita mau nyari X berarti kita bagi 4 ya. Berarti X sama dengan 120 dibagi 4. 120 bagi 4 berarti 30. Nah, jadi jawabannya 30 menit. Berarti yang B. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut soal yang nomor 5. Di sini, seorang guru memberikan latihan soal tentang operasi bilangan berpangkat seperti gambar. Nah, ini ya soalnya. Terus ini ada siswa ya yang mengerjakan soalnya. Ini ada 4 siswa. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan siswa mana yang mengerjakan soal dengan langkah dan hasil yang benar. Oke, kita lihat lagi ya soalnya. Di sini ada 3/6. Itu dijumlahkan ada 4 ya. Berarti ini bisa kita tuliskan 4 dikali 3/6 karena 3/6-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kemudian dibagi dengan, ini bentuk perkalian. Ingat teman-teman, pada bilangan berpangkat, kalau perkalian berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya kita jumlahkan, berarti sama aja 3 pangkat. Nah, ini jumlahnya semua nih, berarti 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Yang atas tetap ditulis berarti 4 kali 3/6 dibagi yang bawah berarti 3/0 tambah 1 1 tambah 2 berarti 3. 3 tambah 3 berarti 6. Nah, ini atas bawah sama-sama punya 3/6. Berarti bisa kita coret. Berarti hasil akhirnya itu 4. Nah, sekarang tinggal kita cek siswa yang jawabannya seperti ini yang mana. Nah, ini siswa 1, 3/18 berarti salah ya teman-teman. Siswa 2, nah ini 4 ya jawabannya. Langkahnya benar nggak? Langkahnya sama ya, berarti betul. Yang ini jelas salah, yang ini juga jelas salah. Jadi jawabannya siswa 2, yaitu yang B. Oke, lanjut untuk soal nomor 6. Oke, ini ada bacaan luas daratan di bumi gitu ya. Oke, bumi merupakan planet ketiga dari matahari, sekaligus merupakan planet terbesar kelima dari 8 tata surya. Oke, terus di sini diketahui ya teman-teman, massa buminya itu 6,6 sekstilion ton. Kemudian volumenya 260 miliar mil kubik atau 1 triliun kilometer kubik gitu ya. Oke, total luas permukaan bumi adalah sekitar 510 juta kilometer persegi. Wah. Terus sekitar 71% dari planet bumi ditutupi oleh air, sisanya daratan. Terus yang ditanyakan adalah luas daratan permukaan bumi itu berapa gitu ya. Berarti di sini kan dikatakan 71% itu ditutupi oleh air. Nah, sisanya daratan. Berarti kalau full semuanya itu kan 100%. Berarti kita cari yang daratan itu berarti ya tinggal 100% dikurangi 71%. Berarti 29%. Oke, nah 29 gitu ya. Jadi daratannya itu 29%. Dari berapa? Dari 510 juta. Nah, sekarang kita cari luas daratan. Berarti 29% dikalikan 510 juta. Nah, juta itu sama aja 10 pangkat 6 ya teman-teman. Kilometer persegi, berarti km pangkat 2. Oke, 29% berarti 29/100
kali 510 kali 10 pangkat 6. Ini bisa kita coret. Terus tinggal kita hitung 29 kita kalikan dengan 51 itu 1479. Nah ini ada 10, yang atas 10 pangkat 6 karena dia pembagian kan, berarti pangkatnya kita kurang. Ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 1 berarti kali 10 pangkat 6 min 1, berarti sama aja 1479 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini di opsi, nah itu kan dia bentuknya 1 koma gitu ya teman-teman. Berarti ini kan kalau punya kita itu ribuan. Berarti ini harus kita bikin 1 koma. Artinya 1479 ini kalau kita bikin 1,479 itu kan kalau dari sini mundur berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau kita mundur 3 berarti kita kalikan 10 pangkat 3. Terus di sini punya 10 pangkat 5 tadi. Nah, ini perkalian berarti pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Berarti ini 1,479 kali 10 pangkat 3 tambah 5. Berarti 8 km pangkat 2. Jadi jawabannya yang C. Nah, oke, lanjut teman-teman. Soal nomor 7. Perhatikan gambar. Sketsa tersebut merupakan pekarangan paman berbentuk persegi panjang. Oke, bagian yang diarsir, nah yang diarsir itu ternyata kolam. Yang ditanyakan adalah keliling kolamnya itu adalah berapa. Kelilingnya ya teman-teman, berarti kalau keliling itu panjang seluruhnya ini nih. Nah, ini panjang ininya itu berapa. Berarti bisa kita hitung. Nah, panjangnya, kalau panjang perseginya itu 6 akar 32, terus sininya 5 akar 2, berarti panjang kolamnya itu tinggal 6 akar 32, kita kurangi ini ya teman-teman, kita kurangi 5 akar 2. Nah ini akar 32 ini bisa kita rubah. Nah 32 itu kan berapa? 16 kali 2 ya teman-teman. Nah bisa kita tulis 16 kali 2 dikurangi 5 akar 2. Nah, 16 di akar 16 4, berarti 6 kali 4 masih punya akar 2, dikurangi 5 akar 2. Berarti 6 kali 4, 24 akar 2, dikurangi 5 akar 2. Berarti kita punya 19 akar 2. Oke, jadi panjang kolamnya 19 akar 2 meter. Sekarang kita hitung lebarnya. Lebarnya berarti kalau totalnya ini kan 7 akar 8 dikurangi ini ya untuk nyari ini. Nah berarti dikurangi 5 akar 2. Nah ini caranya gimana sih taunya? Nah ini disamakan nih, ini kan punya akar 2, berarti sini juga dibikin ada 2-nya. Nah berarti 8 bagi 2 itu kan 4, tetap bisa kita tulis 4 kali 2 dikurangi 5 akar 2. Nah 4-nya bisa kita keluarkan, akar 4 itu kan 2, berarti 7 kali 2, sini masih punya akar 2, dikurang 5 akar 2. 7 kali 2 berarti 14 akar 2 dikurangi 5 akar 2, berarti sama aja 9 akar 2. Oke, udah punya ya panjang sama lebarnya. Sekarang kita cari kelilingnya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali P plus L ya teman-teman. Berarti 2 kali P-nya 19 akar 2 ditambah lebarnya 9 akar 2. Nah, kalau akarnya sama berarti boleh kita jumlahkan. 19 ditambah 9 berarti 28, akar 2-nya tetap. Berarti tinggal 2 kali 28 akar 2. 28 kali 2 berarti 56 akar 2 meter. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Di sini mengenai pola bilangan. Oke, di sini kita lihat pada pola 1 2 3 4 ada yang warna hitam dan putih ya, teman-teman. Kita analisis untuk masing-masing polanya terlebih dahulu. Kita cek untuk yang pola putih. Kita hitung di sini yang pola 1 putihnya ada 3. Dan pola kedua putihnya ada 3, 4, 5. Ya, ada 5. Terus pola ketiga dan seterusnya ini ada 7.
pola keempat itu ada 9. Nah, kalau kita lihat ini naik 2 ya teman-teman. Atau bisa kita katakan dia polanya itu 1 plus 2n ya. Dengan n itu adalah pola ke-nya berapa. Kalau misal nih pola ke-1, n-nya 1. Berarti 1 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. 2 tambah 1, 3 nih, cocok. Begitu juga dan seterusnya. Jadi polanya seperti ini. Kemudian untuk yang hitam, kalau kita lihat di sini pola pertama itu ada 1, pola kedua ada 4, pola ketiga ini ada 9 ya teman-teman. Pola keempatnya itu ada 16. Nah, kalau kita lihat angka-angka di sini merupakan bilangan kuadrat ya teman-teman. Nih, pola ke-1 berarti kan 1 kuadrat. Pola kedua 2 kuadrat, pola ketiga 3 kuadrat, pola keempat 4 kuadrat. Berarti dia polanya itu adalah n kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih bentuk polanya itu seperti apa. Kita analisis dari pernyataan yang pertama. Di sini jumlah bulatan putih pada pola ke-11 itu 21 gitu ya. Nah, kita cek. Berarti untuk pernyataan pertama pola ke-11, tadi kan polanya 1 plus 2n, berarti n-nya 11, berarti 1 ditambah 2 kali 11. 2 kali 11 kan 22, 22 tambah 1, itu kan berarti 23. Nah, ini nggak cocok, berarti pernyataan 1 itu salah teman-teman, langsung kita eliminasi. Berarti jelas pernyataan 2 betul, berarti tinggal kita cek pernyataan 3 dan pernyataan 4. Kita cek untuk pernyataan yang ketiga ya. Selisih bulatan hitam dan putih pada pola ke-10 itu 89. Oke, berarti kita harus cari satu-satu. Putih pola ke-10 berarti 1 ditambah 2 kali 10. 2 kali 10, 20 tambah 1 berarti 21. Terus hitam pola ke-10, tadi kan dia n kuadrat berarti 10 kuadrat. Berarti 10 kuadrat itu 100. Nah, selisihnya berarti 100 dikurangi 21. 100 dikurangi 21 itu adalah 79. Jawabannya 89. Berarti salah ya teman-teman nomor 3. Oke, jadi jawaban yang tepat jelas yang D. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 9. Di sini perhatikan gambar pola pada batik tenun berikut. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Di sini kita lihat pernyataan 1 itu panjang kain pada pola ke-8 adalah 12 cm. Kita cek. Di sini pola pertama itu 2 cm, pola kedua itu 3,5, pola ketiga 5, pola keempat 6,5. Kita lihat perbedaannya ya. 2 ke 3,5 itu kan berarti naik atau ditambah 1,5. 3,5 ke 5 itu juga sama, naik ditambah 1,5, ini 6 ke 6,5 ditambah 1,5. Nah, ternyata perbedaannya sama. Nah, kalau perbedaannya sama, berarti panjangnya ini membentuk suatu pola bilangan. Nah, pola bilangannya apa di sini? Kalau ini berupa penjumlahan, berarti dia aritmatika. Di mana kita tahu ya, nanti rumus suku ke N untuk aritmatika itu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan A di sini adalah suku pertama, N-nya itu suku ke-nya ya, dan B-nya itu perbedaannya ini. Oke. Nah, di sini pernyataan 1 kita diminta untuk menentukan pola ke-8, berarti N ke-8. Kita cari U8. Nah, U8 berarti A-nya, A itu suku pertamanya 2 ya teman-teman, ditambah N-nya 8 dikurang 1, perbedaannya tadi 1,5. Berarti 2 ditambah 8 kurangi 1, 7. 7 kita kalikan dengan 1,5 berarti 10,5. 2 ditambah 10,5 berarti 12,5 cm. Berarti pernyataan 1 di sini tertulis 12 cm. Berarti ini salah ya teman-teman. Berarti kita eliminasi. Pernyataan 1 salah. Berarti kita bisa lihat pernyataan 2 jelas benar ya di sini. Kita tinggal punya 2, 3 atau 2 dan 4. Berarti kita langsung cek pernyataan 3 atau 4. Kita cek untuk pernyataan yang ketiga. Nah, jumlah panjang kain pola ke-8 dan pola ke-12 adalah 31. Nah, pola ke-8 kita udah punya ini ya. Berarti kita tinggal cari pola ke-12. Berarti nyari U12. Nah, sama rumusnya A plus N-1 kali B. A-nya 2,
plus N-nya berapa? N-nya 12. 12 dikurangi 1 bedanya 1,5. Berarti 2 ditambah 12 dikurangi 1. Berarti kan 11 ya teman-teman. Nah 11 dikali 1,5 itu adalah 16,5. Berarti 2 ditambah 16,5 18,5. Nah terus di sini yang diketahui itu jumlahnya. Berarti U8 ditambah U12. Berarti 12,5 ditambah 18,5. Berapa teman-teman? Hasilnya adalah 31 ya. Nah, benar nggak? Benar. Berarti pernyataan 3 itu tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. Jadi opsi C. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Perhatikan gambar. Nah, ini ada 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok kardus. Pada acara perkemahan perpisahan kelas, Dita mendapat tugas membawa mangkok. Mangkok-mangkok tersebut akan ditempatkan pada sebuah kardus dengan ukuran ini ya. Nah, ini ukuran kardusnya. Dengan cara ditumpuk seperti pada gambar. Dita mengadakan pengamatan tentang tinggi tumpukan mangkok sebagai berikut. Tinggi satu buah mangkok itu 5 cm. Oke, satu mangkok gini 5 cm, teman-teman. Tinggi tumpukan 2 buah mangkok. Nah, kalau 2 mangkok itu 7 cm. Tinggi tumpukan 3 mangkok itu 9 cm. Dita kemudian menyimpulkan bahwa banyak mangkok yang dapat ditempatkan pada sebuah kardus tersebut maksimal berapa gitu ya teman-teman. Oke, kita tulis. Ini tadi kalau 1 mangkok itu 5. Kalau 2 mangkok itu 7. Nah, kalau 3 mangkok itu 9. Sementara kardusnya itu dia tingginya ini ya 29 ya, jadi dia ukurannya 15 kali 15 kali 29. Jadi ditanya nih kalau tingginya 29 cm itu tuh muat berapa mangkoknya gitu ya teman-teman. Nah berarti kita bisa menggunakan rumus barisan atau deret aritmatika atau geometri. Nah, tapi kita analisis dulu dia aritmatika atau geometri. Kita lihat nih, ini bedanya itu berupa penjumlahan, perkalian, atau apa. Nah, ini 5 ke 7 itu kan naik 2. Ini juga 7 ke 9 naik 2. Nah, ini bedanya sama, berupa penjumlahan. Berarti dia merupakan barisan aritmatika gitu ya. Oke, nah kalau barisan aritmatika berarti kita bisa menggunakan rumus UN tadi. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, di sini suku ke N-nya, nah itu 29. UN-nya kita punya nilainya 29. Kita diminta untuk menentukan N-nya itu berapa gitu ya. Oke, berarti kita masukkan ke rumus. UN 29 sama dengan A, suku pertamanya tadi 5 ya. Ditambah N-1 kali bedanya yaitu 2. Oke, 5-nya kita pindah ruas ke sana, berarti jadi pengurangan ya. Berarti 29 dikurangi 5 sama dengan N-1 dikali 2. 29 dikurangi 5 berarti 24 ya teman-teman. Kita punya N-1 kali 2. 2-nya kita pindah, kalau perkalian dipindah berarti jadi pembagian. Berarti 24 per 2 sama dengan N-1. 24 bagi 2 itu 12, N-1. Kita cari N, satunya pindah ke sana, min satunya pindah berarti jadi plus. 12 plus 1 sama dengan N. Berarti nilai N-nya adalah 12 tambah 1 berarti 13. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Nah, itu dulu ya teman-teman untuk pembahasan soal TPM Matematika paket A untuk part 1. Nah, kita tunggu untuk part berikutnya.